ditemani. Bunda udah 2 bulan tinggal di rumah cewek. Lah, ya tanya ke Bunda dong. Ya ada kaitannya nggak sih mungkin sama? Enggak lah, urusan mah masing-masing. Bunda di rumah sakit ini tanpa ditemani oleh ayah gitu, justru malah sama uncle sama onyo. Oh, kalau misalnya itu emang dia nggak datang gitu, dan tapi ada teman-teman aku gitu yang datang, terus udah kayak gitu Tania tadi mau nginep, tapi aku kebetulan full kan, kamar rumah sakit tuh full banget yang ada kamarnya, jadi tuh nggak ada kamar gitu. Dan kalau misalnya uncle kan udah tahu kalau aku lagi sakit gitu, Cici Ripka kakaknya uncle juga udah sakit, biasanya aku yang rawatin gitu, aku yang ngurusin gitu. Jadi kayak kalau kita di rumah sakit sampai susternya bingung kayak mau piknik gitu, sampai bawa kasur lipat tuh. Tapi akhirnya aku bujuk-bujuk supaya Tania pulang gitu. Kalau Onyo dia bilang dia mau nemenin gitu, yang nemenin Onyo sama sus aku cewek, supaya kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain kan gampang gitu, ada cewek yang nemenin gitu. Berarti onyo dari awal ya nemenin ya? Dari awal Bunda masuk sampai pulang, aku yang temenin. Ayamnya nggak di ini loh. Uncle-nya? Iya. Sama Uncle Jordi. Uncle bolak-balik Uncle gitu. bolak-balik karena kan Uncle ada kerjaan juga di Iya rumah. betul. Terus Ya wajar lah ditemenin sama anak, ditemenin sama saudara, ditemenin sama orang tua gitu kan ya. Wajar banget gitu. Cuman kan kalau netik kan kadang kayak kok deket banget, lah deket salah, ntar nggak deket dibilangnya nggak sayang. Serba salah, emang sabar aja. ya emang serba salah dah. Tapi abis ini Bunda mau kemana? Habis ini mau pulang gitu. Ke? Aku kebetulan lagi tinggal di rumah, aku sama anak-anak lagi tinggal di rumah Aunty Wendy gitu. Jadi pulang ke rumah Aunty Wendy karena kan biar bolak-baliknya juga gampang lah. Udah berapa lama Bun? Udah berapa lama ya kita tuh di rumah Aunty Wendy? Udah lama. 2 bulan. 2 bulan ya? Mau 2 bulan. Mau 2 bulan. Kok lama banget? Oh, Bun? Iya ya. Udah mau Ya biar gampang lah gitu ya kan. Ada saudara ya tinggal di rumah saudara, masa. Ayah sibuk banget. Apa gimana? Bun? Ya pokoknya kalau misalnya ada saudara ya tinggal di rumah saudara. Nanti gue tinggal di rumah temen heboh lagi dia bilang. Oke. Masa ayah nggak besuk sama Tapi sekali? ayamnya udah tinggal di rumah baru duluan. Oh ayamnya? Ya ayamnya Ayam udah. aku, wah. Nah, dia udah perdana duluan tinggal di Perdana, rumah. sebelum kita tinggal, wah kita harus Ayamnya lihat. udah tinggal duluan. Cek Ya. keadaan dulu kan, cek kondisi rumah dulu. Ini kalau misalkan tinggal ayam ada virus nggak nih? Kalau nggak ada virus ya berarti rumahnya bagus. Apaan? Kadang ayamnya udah jadi karena aku emang udah ya udah biarin deh, maksudnya dia nggak ada salahnya lah kalau misalnya anak-anak suka sama binatang, biar dia belajar tanggung jawab kan dari hal-hal yang simpel gitu. Cici sama Nia maunya pudel gitu kan, terus ternyata setelah aku cari-cari kalau dogi itu yang paling hypoallergenic apalah bahasanya begitulah ya, yang aman buat orang yang alergi itu toy poodle gitu. Jadi akhirnya ya tapi nanti ya orang lagi tinggal di rumah Wendy yang ada ini lagi semua binatang semuanya di situ, ntar dia teriak kali ya. Bun, tapi ini sedikit Bun kayak apakah ini ada kaitannya dengan perseteruan yang terjadi mungkin antara Uncle Jordi dengan... Ini gimana perseteruan sih Uncle? Coba Uncle, gimana sih Uncle? Jelasin Uncle. Sini geser-geser. Apa yang mau diseteruin, Mbak? Si Wendy, Bunda udah 2 bulan tinggal di rumah cewek. Lah, ya tanya ke Bunda dong. Ya ada kaitannya nggak sih mungkin sama... Enggak lah, urusan mah masing-masing. Sama apalagi perseteruan sama Onyo nggak ada. Sama Onyo mana sih disayang? Sama kok, Ruben sayang kok. cintanya Uncle ini. Katanya kan karena onyo nih. Cuma gini maksudnya, kalau kenapa sama ponakan itu nggak pernah benar. Kenapa sama ponakan tuh nggak pernah posting, nggak pernah pamer-pamer. Pertama supaya tidak menimbulkan asumsi, kemudian ada penyakit lain juga. Nanti bahagianya kita belum tentu bahagia buat orang lain loh. Apalagi kan Onyo, Thalia tuh udah pintar main sosial media. Maksudnya pengen ngelindungin keluarga dari pujian yang terlalu berlebihan ataupun dari kata-kata yang kurang baik. Jadi biarkan kita bahagia gitu sama ponakan-ponakan, sama Onyo juga sangat baik, bahkan tambah baik. Dan biarkan bahagianya kita itu kita simpan sendiri sih gitu. Sama Kak Ruben gimana? Baik-baik.
udah rame kemana-mana. Nah, kalau rame kemana-mana itu kan beritanya dipotong-potong. Yang anehnya adalah dari berita yang dipotong-potong, terus korban bilang, iya udah nggak teguran setahun. Lah padahal videonya kagak itu. Oh gitu. Lah, lihat deh videonya. Videonya itu kan jadi gini, apa namanya? Videonya itu, Onyo udah lihat belum videonya? Yang mana kok? Yang katanya Ai bilang najis sama Yu katanya. Oh, udah. Percaya? Jadi itu tuh ada anak kecil mau belanja di TikTok ya, anak-anak usia muda lah. Terus dia bilang, "Kak, kalau misalkan belanja di sini apa Hadiahnya namanya? dicium." Hadiahnya dapat cium nggak dari Onyo?" Ah, itu persis ekspresinya kayak begitu. Ih, jijik najis banget anak kecil, anak SD minta dipeluk sama dicium. Maksudnya inilah nih KPAI ini harus dicek nih ke TikTok ya, karena banyak anak-anak suka. Tahu nggak ada video-video yang ceritanya squishy, taunya tentang perselingkuhan rumah tangga. Pernah nonton nggak? Iya. Ada banyak banget. Terus ada squishy yang tentang drama ini, drama itu kan nggak bagus ya. Anak-anak kan jadi mendengar. Nah itu banyak squishy, Bun. Tapi gue ketemu orang, tapi emang TikTok itu bukan buat anak kecil sebenarnya. Iya, memang bukan buat anak kecil. Di Indonesia memang boleh main. Nah itu dia kan jadinya ngelihatnya kayak, ih kok anak sekecil ini minta cium, minta peluk ya. Ih sebel banget gitu. Itu bercanda sebenarnya, dipotong-potong. Ayah yang bilang malahan udah nggak teguran setahun. Lah dia yang buka ceritanya. Yaudah kalau gitu terusin deh sama ayah. Tapi Tanya aja sama ayah. tapi uncle katanya di blok nih. Iya. Blok kan? Iya. Sama? Sama Ayah? Oh ya? Udah berapa lama? Udah lama ya, udah setahun. Itu WhatsAppan bersih kan? Kan udah Habis ketemu kan di blok. Mau pakai apa Kan di batin? blok. DM. Kan udah nggak temenan. Enggak. Oh, masih satu perusahaan sama MOP, OPP. Oh kan kalau aku usaha sendiri ya terus jalanin usaha makanan. Kalau MOP nggak tahu nih, tanya mantan karyawan nih gimana ceritanya. Ya, tapi enggak baik-baik lah, baik-baik. Kerja sama masih ya? Enggak, Masih dong, masih. masih dong, Bisnis masih jalan bareng. masih. Ya berjalan beriringan aja lah kalau kayak gitu. Ketemuan terakhir Ketemuan kapan ya Bun? Natal. Terakhir Mana gua tahu. Mana gua tahu. Kapan ya? Udah lama ya, setahun. Gimana? Ketemu Udah pasti aja. Iya kalau ketemu Cici mah sering ketemu Cici nih, nonton lah kita, pulang gereja lah, jemput sekolah lah, main gitu ya. Itu sama anak-anak. Ada Tadi apa gosipin lagi gue sama elu. Emang gosipnya kayak gimana sih, Bun? Kan bingung, orang mah gosipin yang sebelah gue aja, sekitar gue, ntar gosipin sama anak gue, ntar digosipin. Iya, emang kadang rada-rada deh. Ada orang pada bilang Jordi nggak nikah, katanya nungguin apa? Turun Nungguin ranjang. turun ranjang. Apa yang mau diturunin? Siapa yang ngomong Lu itu? otaknya jangan ada di sekitar pornografi deh. Gitu. Nggak ada. Kalau sekarang Kalau ini cewek lapornya kemana ya? Komnas perempuan. Ntar gue mau lapor dah gue. Siapa yang mau Tapi kesel ya, Bun? Maksudnya aku sebel gitu loh. Maksudnya kan ini Onyo gimana ya, Onyo di situ. Maksudnya gini loh, aku sama Onyonya juga jadi nggak enak. Aku sama anak-anak aku juga jadi nggak enak. Talia juga udah mulai bisa baca, anaknya udah mulai bisa baca. Bisa kebayang nggak, walaupun mereka nggak main media sosial, tapi gimana ketika mereka bisa membaca itu gitu nantinya. Padahal kan juga nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi ya kalau emang benar mau dicari kesalahannya juga bingung. Kenapa sih orang yang kelabing kagak lu gosipin aja gitu kan? Kenapa gue yang kagak ngapa-ngapain lu gosipin itu gitu loh. loh? Dia kan soalnya suka nonton ini. Kalau dia tuh suka nonton ini. dari kalau nonton YouTube itu kan dia lagi cari, dia mau nonton videonya sendiri The Onsu. Terus muncul tuh Nanti video-video, muncul berita-beritanya. berita-berita potongan-potongan. Ya kan? Nah, Dia kalau suka kayak, nanya soalnya. kalau kayak gitu kan berarti kayak gimana? Gue harus lapor ke siapa? Bingung kan gitu loh. Sedangkan emang kalau misalnya lu mau cek CCTV rumah, lu mau bongkar obrak-abrik, buka, gue juga kagak takut gitu. Mau kemana juga, emak-emak jalan kemanapun buntutnya sama anak gitu kan. Maksudnya rame-rame gitu aku jalannya, ini maaf ya pegang-pegang hidung terus gara-gara dia ngasih lidik gitu. Jadi kayak jalan-jalan semuanya juga sama anak, terus ada banyak tim juga. Jadi kalau misalnya mau dicari kayak gimana pun juga istilahnya emang kagak buat salah, jadi kagak takut gitu loh. Tapi kan kalau kayak gini terus kasihan anak-anak, nanti anak-anaknya ngeliatnya gimana, terus nanya gimana gitu loh. Jadi takutnya aku lebih mikirin ke mental anak-anak kayak gimana nantinya gitu, karena kan berita di media sosial itu kan nggak akan bisa dihapus gitu. Jadi ya mungkin orang yang ngedit nggak pernah punya anak kali ya, jadi
mereka tuh nggak ngerti gimana rasanya ketika melihat kayak gitu. Kalau emak-emak tuh ya, ibu-ibu ya, kalau misalnya aku tuh cuma mikirin gimana anak aku sakit, cuma mikirin gimana anak-anak gue, siapa yang jagain, nanti gimana kehidupannya mereka, siapa yang ngurusin mereka, yang nganterin, yang biayain, semuanya kan jadinya mikirinnya ke situ gitu loh. Oke, Bun, mungkin 2 bulan nggak tinggal di tempat Anti Wendy, anak-anak juga nanyain nggak sih, Bun? Enggak, nggak nanyain kayak gimana. Anak-anak aku udah jangan melihat anak-anak tuh terlalu kecil, tapi mereka tuh lebih dewasa. Mereka itu sebenarnya udah dewasa banget, dan mereka itu sebenarnya lebih mengerti. Justru mereka itu sebenarnya pemerhati yang lebih parah daripada netizen gitu loh. Jadi ya anak-anak juga nggak apa-apa, biasa aja gitu. Mereka bener-bener kayak mendambakan tinggal di rumah barunya gitu, dan senang aja nginep di rumah saudara gitu kan. Ya mereka senang aja gitu. Progres Maksudnya Bunda nggak tinggal serumah sama anak-anak 2 bulan ini? Tinggal serumah sama anak-anak, aku sama anak-anak terus ya gimana kalau misalnya anak-anak kagak ada emaknya gimana? Ya ampun, yang bikinin bekal tiap hari siapa, yang masakin siapa tiap hari, yang ngurusin nganterin semuanya siapa gitu loh. Karena kan ya mereka tahu kalau misalnya aku kerja pun aku bilang sama mereka kerja dulu ya, karena kan kalian hidup juga butuh uang ya. Jadi bundanya harus kerja, doain aja bundanya sehat, aku bilang kayak gitu. Dan kalau misalnya denger doa-doa mereka itu ya, kemarin itu sempat di posting sama tim aku gitu kan ya. Mami Nia ya? Itu denger doanya tuh kayak maknya kayak langsung sedih gitu ya kan ya. Bunda bakal sehat. Jadi kalau misalnya sakit kayak gini, aku cuma mikirnya gini, ini mungkin waktunya aku mikirin diri aku sebentar gitu ya kan, supaya aku bisa kuat lagi buat kedepannya, buat ngurusin anak-anak. Karena kan mikirnya kalau mama sekali sakit semuanya berantakan gitu. Nyo ngelihat Bunda, support untuk Bunda yang setegar ini gimana? You're the best mom. Masing-masing, kalau untuk aku sebagai anak pertama, masing-masing punya sosok ibu yang luar biasa ya. Begitu juga anak-anak muda di luar sana punya sosok ibu yang luar biasa, dan aku juga punya sosok ibu yang luar biasa. Dan kalau ngomongin tentang Bunda itu ya nggak akan ada habisnya gitu. Kalau untuk dari segi apapun itu semuanya lengkap. Kalau Bunda lengkap, you're the best. Doanya buat Bunda gimana ya? Jadi waktu kemarin tuh pas Bunda operasi itu aku sampai gini, waktu ceritain nggak yang gempa tuh? Jadi waktu kemarin kan gempa kan? Iya, gempa. Aku kirain ada yang ketok-ketok pintu. Iya, aku juga pertama tuh kirain ada yang ketok-ketok pintu gitu. Aku ngecek dong. Nah, aku panik kan, yang di situ kalau takutnya ada apa-apa gitu. Aku udah siap-siap nih, semuanya kayak. Aku lihat siapa? Dia kan di aku kan di kasur sebelah kan. Iya. Bunda kan itu bawa kasur lipat, jadi sus gitu ada di sama bed. Dia di kasur lipat, aku di kasur kan. Iya, karena itu masih pakai headset, itu udah masih kedengeran ketok-ketoknya kenceng. Nah, habis itu aku langsung lihat Bunda. Aku pikir udah kan ada apa gitu. Lihat Bunda, oh ternyata aman. Pas lihat kok goyang, pas aku berdiri kok goyang. Pas aku bangun langsung aku panik, karena kalau misalkan Bunda tahu gempa, itu kan lagi pasang selang kan di sini kan. Takutnya dia main infus. aja. Lagi pasang infus. Lagi pasang infus kan, takutnya nanti pas dia kaget tuh tiba-tiba tarik infusnya, mesinnya itu masih dipajang gitu. Nah habis itu pas bangun, aku pikir pas Bunda bangun tuh langsung mau pergi. Pas bangun Bunda cuma gini nih, aku bilang gini, Bunda ada gempa Bunda. Dia Bunda cuma gini, videoin dong tolong, yuk videoin dulu. Hah, video? Ini gempa, kita harus keluar dulu. Videoin dulu gini. Langsung udah deh, udah stay aja di sini sampai gempanya udah selesai. Akhirnya pas gempa selesai, aku mastiin Bunda tidur dulu. Pas Bunda udah tidur baru aku istirahat. Kenapa gitu, Bun? Iya, bener gak gitu kan? Kadang tuh aku bukannya kayak gimana, aku tuh kadang segala sesuatu butuh bukti kan gitu. Jadi nggak mau dibilang kayak Bun, nggak perlu bukti, semua orang juga ngerasa itu gempa. Kalau bukti dari mana lagi? Nggak tahu kan ya gitu. Orang lagi baru bangun kan, jadinya bener gak sih?
ya videoin dulu gitu. Terus kata sus aku juga keluar. Terus ada ibu-ibu juga keluar. Dia bawa handphone gini, ini gempa ya. jadi aku bilang, enggak, bukan ibu-ibu aku doang, semua ibu-ibu kayak gitu kayaknya. Aku kalau aku selama 2 hari ini tuh tidurnya pagi mulu. Aku. Kenapa? Karena mastiin dulu kan, kalau bunda udah tidur, jadi dulu bunda udah tidur. Karena kan suster kan itu, lo bener. Enggak, tadi malam dia tidur dulu. Kalau tadi malam tidur duluan, tapi kan bangun. Bangun loh, ay. Karena suster masuk. Iya. Jadi kan suster kan masuk kan, Abang kasih obat gitu. Nah kalau aku nggak bangunin ntar, karena pun itu kalau dibangunin gini, cuma digini dong, dia langsung gini, dia langsung gitu. Kirain siapa lah. Dia kaget gitu. siaga sudah. Bun, Sambil nelfonin ayam lu. Ya sambil ngasih kabar, ini ayam udah dikasih makan belum? Nggak, kalau Jordi baru beliin ayam, jadi Ya, ayam aku baru dari datang, udah landing ayam lu. Jadi waktu itu hadiah ulang tahun. Jordi, kandang gua cuman ada buat 10 ayam ya, jadi nggak boleh lebih dari 10, dia udah ada 13. Gimana caranya tuh gua udah Investasi matang. itu ayam, investasi. Kagak ada udah Setahun udah gede potongnya ya. Jangan, percuma dong beli dong. Mau dipotong jangan. Bun, sebagai seorang istri dan juga ibu gitu, menghadapi kondisi seperti ini, support dari orang terdekat tentu sangat dibutuhkan gitu ya, Bun. Oh, kalau Gimana? misalnya kayak gini ya yang pasti yang penting tuh orang tua aku, keluarga aku, juga ada teman-teman aku, pokoknya inner circle aku. Nggak perlu banyak-banyak lah ya, yang penting nggak toksik gitu lah ya. Nah, ngomongin soal toxic juga, postingan kan belakangan juga lagi soal toxic people kayak gitu-gitu ya, Iya, Bun. Gitu. maksudnya ya udahlah gitu. Jadi menurut aku lebih baik aku bersama orang-orang yang emang benar-benar tulus, saling sayang, saling support, daripada sama yang toksik gitu. Aku kayak udah menyerah gitu. Jadi udah kayak udah cukup lah gitu. Jadi ya maunya hidupnya tenang, apalagi bontotnya banyak. Ya, ingat ya, bontot banyak tuh pengeluaran banyak. Banyak anak itu kalau kata orang bukan banyak rezeki, banyak anak banyak SJ, Beb, ya kan? Banyak anak banyak SJ, ya kan? Jadi mau nggak mau kita harus cari rezeki lebih banyak lagi gitu. Jadi ya anak-anak tau lah aku kerjanya kayak gimana, nggak harus live setiap hari, tapi kan meetingnya nggak berhenti dari pagi sampai malam, ntar ini terus ngeluarin produk ini, ngeluarin produk itu gitu. Jadi ya mereka tau lah aku kerjanya kayak gimana. Oke. Itu Side job. oh, ya bilang ya. Nah, Tapi ya, Bun, Bar. komunikasi? Udah ya. Oke. Udah ya. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Hubungan sama ayah berarti Bundanya mau bobo dulu. Yo. Yes. Aku ini dulu. Penerbangan jam berapa, Bun? Hari ini, Bun? Jam 3 nih flightnya. mau kemana? Ya udah, oke. Soalnya ayam nyaunya mau terbang. Oke, siap. Makasih Bunda. Sehat selalu, Makasih ya, Angkel. Ada Terima kasih. ayam nyaunya mau terbang, nanti takutnya dia ayamnya hilang Iya. loh. Oke, terima kasih. Thank you. Dadah. Berarti lagi kurang baik-baik aja ya, Bun. Ingat ada anak-anak, ayo. Aku maunya anak loh. Dari kakak, terima kasih Thank banyak. you.